Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajan Zainal Abidin. Saya dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi kesulitan pembelajaran di kelas. Tetapi sebelum saya menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan mengecek kesemangatan dan kekompakan teman-teman semua di sini, oke? Nanti ketika saya menyebutkan semangat pagi, teman-teman jawab semangat, semangat. Oke, oke. Siap? Oke, saya cek ya. Semangat pagi. Jawab semangat, semangat. Oke, oke. Baik, terima kasih. Nah, jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara mengatasi kesulitan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum saya menyampaikan cara mengatasinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kesulitan pembelajaran itu sendiri. Setiap kita, terutama diri saya sendiri ya, itu pastinya pernah mengalami yang namanya kesulitan di dalam belajar. Nah, kesulitan belajar ini adalah kondisi di mana seorang siswa atau peserta didik tidak dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan tertentu. Hambatan-hambatan itu disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, kondisi semacam ini, yaitu kesulitan belajar, tidak boleh dibiarkan oleh seorang guru atau pendidik, karena nantinya akan menghambat pada tercapainya tujuan pembelajaran. Maka dari itu, seorang pendidik, seorang guru harus mampu untuk menciptakan atau mencari solusi, mencari cara bagaimana untuk mengatasi kesulitan pembelajaran ini. Nah, kesulitan pembelajaran itu sendiri ada dua penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kesulitan pembelajaran yang diakibatkan oleh diri siswa tersebut, ya, dirinya sendiri, tanpa adanya pengaruh dari luar. Biasanya dikarenakan adanya gangguan pendengaran, gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, kekurangannya intelektual, dan lain sebagainya. Itu yang faktor internal. Yang faktor eksternal adalah gangguan belajar yang diakibatkan oleh sesuatu hal yang di luar dari siswa tersebut. Misalnya karena lingkungannya yang tidak mendukung, baik lingkungan temannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara guru di dalam mengatasi kesulitan pembelajaran ini? Yang pertama, seorang guru harus mampu untuk mengidentifikasi siswa-siswanya yang ada di kelas. Misalnya, jika di kelas tersebut ada seorang siswa yang duduknya paling belakang, kemudian dia kurang di dalam memahami pembelajaran atau kesulitan di dalam belajar, dan ternyata setelah dicek siswa tersebut mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan dan lain sebagainya, maka si guru tersebut harus memindahkan tempat duduk siswa tadi ke tempat duduk yang paling depan supaya bisa lebih jelas di dalam melihat dan mendengarkan materi yang guru sampaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, seorang guru juga harus bisa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Karena pembelajaran yang membosankan itu juga akan berpengaruh pada proses berpikir siswa. Siswa atau murid, dia tidak akan bisa memahami materi pembelajaran dengan baik ketika sudah bosan lebih dulu di dalam melihat atau proses pembelajaran tadi. Maka dari itu, seorang guru atau pendidik harus mampu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Bisa dengan adanya permainan, tebak-tebakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, seorang guru juga harus mampu untuk menghadirkan atau mengadakan yang namanya alat peraga pembelajaran atau media pembelajaran. Hal ini diperuntukkan bagi
siswa-siswa atau murid-murid yang merasa kesulitan di dalam belajar, di dalam memahami materi yang sifatnya itu abstrak, tidak bisa terlihat. Contoh misalnya materi praktek ibadah haji. Ada misalnya siswa yang ketika dijelaskan saja dia tidak akan bisa memahami cara-cara dan sebagainya. Maka di situ perlunya seorang guru mengadakan yang namanya media pembelajaran atau peraga pembelajaran seperti praktek, manasik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya remedial, yaitu seorang guru memberikan pembelajaran yang belum dikuasai oleh siswa, mengulangi pembelajaran yang belum dikuasai oleh siswa, atau juga untuk mengetes dengan soal-soal tertentu. Ini khusus untuk siswa yang tidak bisa memenuhi nilainya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi kesulitan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.